Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Menurut pasukannya, di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu, orang Israel berjalan keluar, dipimpin oleh tangan yang tinggi di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sibuk menguburkan semua anak sulung yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada ilah-ilah mereka. Orang Israel berangkat dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal Sefon, kemudian berkemah di seberang Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan melewati tengah laut menuju padang gurun. Setelah berjalan selama 3 hari di padang gurun Etam, mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsyafer. Mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horgitgad. Mereka berangkat dari Horgitgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, itulah Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Di situ ia meninggal pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tanggal 1 bulan ke-5. Harun berumur 123 tahun ketika ia meninggal di Gunung Hor. Kabar tentang kedatangan orang Israel itu didengar oleh Raja Negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan. Lalu mereka berangkat dari Gunung Hor dan berkemah di Salmona.
Mereka berangkat dari Salmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat Iye Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari Iyim, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Perintah Tuhan tentang tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi, jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu, dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancang untuk dilakukan terhadap mereka. Batas-batas negeri Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan menjadi milik pusakamu. Negeri Kanaan dengan batas-batasnya. Sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin, menyusur Edom. Jadi batas selatanmu mulai dari ujung, Laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah mencapai Hasar Adar, batas itu terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke Wadi, Mesir, dan berakhir ke laut. Batas baratmu, laut besar dan pesisirnya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas sampai ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor, kamu harus buat tanda batas ke Lebo Hamat. Lalu batas itu berakhir ke Sedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Kamu harus membuat tanda batas di sebelah timur dari Hasar Enan ke Sefam. Dari Sefam, batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu dengan batas-batas sekelilingnya. Para pemimpin yang membagikan tanah Kanaan. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada ke9,5 suku. Sebab suku Bani Ruben menurut kaum keluarga mereka dan suku Bani Gad menurut kaum keluarga mereka, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusakanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan dekat Yeriko
di sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Kamu harus juga mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu: Kaleb bin Nun dari suku Yehuda, Samuel bin Amihud dari suku Bani Simeon, Elidad bin Kislon dari suku Benyamin, Buki bin Yokli seorang pemimpin dari suku Bani Dan. Dari anak-anak Yusuf, Haniel bin Efod, seorang pemimpin dari suku Bani Manasya, dan Kemuel bin Siftan, seorang pemimpin dari suku Bani Efraim. Elisafan bin Parnah, seorang pemimpin dari suku Bani Sebulon. Paltiel bin Asan, seorang pemimpin dari suku Bani Isakar. Ahihud bin Selomi, seorang pemimpin dari suku Bani Asyir. Pedael bin Amihud, seorang pemimpin dari suku Bani Naftali. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan.